Halo, Sania Nenggolan. Ya, halo. Iya, silakan Sania mau bertanya atau mau ditanya, Dek? Mau bertanya boleh? Boleh, Boleh, boleh. adekku. Pernah dengar sih soal benar nggak Nabi Muhammad menikahi anak-anak 6 tahun? Menikahi anak 6 tahun, tepatnya menikahi Sayyidah Aisyah ketika beliau usia 9 tahun, beliau digauli. Itu yang ada hadisnya. Dan itu benar. Dan ini lebih mulia ketimbang menikahi anak umur 3 tahun seperti yang dilakukan Ishak kepada Ribka. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga orang Yahudi, boleh meniduri anak umur 3 tahun dalam halakah mereka. Begitu. Lanjut pertanyaannya. Oh, berarti benar boleh ya? Berarti Nabi memang benar. Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad iya. Kalau kami diperintahkan menikah dengan usia balik. Usia balik itu harus menstruasi dulu. Kalau Nabi Muhammad beliau tidak masalah karena beliau bukan laki-laki yang otaknya kotor. Faktanya Sayyidah Aisyah tidak pernah jadi korban kan. Faktanya Sayyidah Aisyah berkembang menjadi ulama besar, tidak tersakiti, tidak ternoda karena yang nikah Nabi Muhammad ya. Kecuali yang nikah itu misalkannya si Edis misalkannya. Edis jangankan anak usia 6 tahun, 9 tahun, nenek-nenek 45 tahun belum tentu bahagia sama dia. Ditusbol depan belakang, dijolimin, digebukin bisa jadi. Karena Edis bukan nabi. Masalahnya kamu kan bertanya tentang nabi kami yang akhlaknya terpuji. Ya, ketika Sayyidah Aisyah beliau bawa ke rumahnya, beliau didik dengan baik dan akhirnya menjelma jadi ulama besar, bahkan sangat mencintai istrinya. Karena dia nabi, otaknya nggak kotor. Kalau orang Kristen jangan, Mbak, usia perempuan umur 20 tahun aja bahaya, bolobong bulu belakangnya bisa dipakai, ngeri. Jangan, hati-hati ya. Bahkan kalau depan orang Kristen, Mbak, kalau bisa anak laki-laki jangan dideket-deketin sama pastor. Banyak kejadian di Spanyol, anak cowok laki lubang duburnya dipakai. Ratusan korbannya, Mbak, ngeri, Mbak, ya. Karena ini kan yang nikah Nabi Muhammad nih. Beliau kan akhlaknya mulia. Beliau lindungi Sayyidah Aisyah dan beliau besarkan Sayyidah Aisyah dengan penuh cinta. Beliau ajarkan ilmu-ilmu. Akhirnya Sayyidah Aisyah berkembang menjadi seorang ulama. Nah, hebat karena Nabi kami akhlaknya mulia. Andai nih, saya kasih analogi nih. Andai saya hidup sejaman dengan Nabi saya nih. Terus Nabi saya tanya sama Nabi saya, Nabiku, maka engkau menjadi menantuku? Baiklah, misal kata Nabi, aku bilang nih, aku yang mengemis nih, Nabiku mohon jadikan aku kerabatmu. Karena mau nikah sama aku nggak mungkin misalkannya kan. Ya udah kalau gitu nikahi saja putriku. Nah ditanya sama Nabi aku misalnya ya, mana putrimu? Ah belum ada, aku bikinkan dulu ya. Umur 2 hari ku kasih sama Nabiku. Kenapa? Karena Nabiku tanya nggak kotor. Bayi 2 hari aja, kalau seandainya Nabiku mau menikahi anakku, ku kasih sama beliau. Karena beliau itu otaknya nggak porno, Mbak. Tapi kalau pastur jangan ya, Mbak. Anak laki-laki umur 12 tahun jangan deket-deketin sama pastur, Mbak. Kasihan lubang duburnya, Mbak, dipakai. Gitu sayangku. Ya. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya. Gini ya Bu, kalau untuk Iya. agama saya sendiri memang saya nggak terlalu ibaratnya ahli kitab enggak, cuman Iya. ya yang penting tahulah saya ikut agama apa gitu. Terus saya pernah juga Mbak Kristen ya? iya Mbak Kristen ya? Kristen. Ini agama Kristen ini, Mbak, tidak ada aturan umur menikah, Mbak. Jadi boleh aja, Mbak, nikahi anak 1 hari boleh, karena nggak ada larangannya di Bible. Masa iya Jadi Bu? kalau suami Mbak, lah, kalau tidak ada larangan berarti boleh dong, Mbak. Kalau ada larangan baru bilang ada larangan gitu loh. Emang ada larangan di Bible menikahi anak umur 1 hari? Jadi Ada kalau aturan di pernikahan Al-Quran umurnya? itu Bu ada peraturannya. Ada, Ada. balik. Ada Ada balik. jelas. Ada di situ nikahilah wanita balik, ada. Balik itu maksudnya apa? Sudah cukup Waktu umur. Ciri-cirinya apa? Menstruasi Jadi gitu. kalau menstruasinya di umur SMP gitu, SD, kan Ya kalau bisa. dia mau sah-sah aja, nggak masalah kalau dia mau. Masalahnya mau nggak? Kan hak menikah itu kan ijab kabul, Mbak, bukan paksaan. Tidak boleh menikah dengan wanita yang dipaksa. Nah, Berarti sama masalahnya di aja lah, Kristen Bu. nggak ada larangan. Apa sama aja? Enggak lah, beda lah. Kalau kami kan ada aturannya, balik kan. Pertanyaan saya, di Kristen itu anak bayi baru lahir sehari boleh, Mbak, dipakai karena nggak ada larangannya. Kalau ada larangannya monggo kasih ayatnya. Nggak ada larangannya gitu. Ya kalau Kecuali di ada nih tertulis nih. Kecuali ada tertulis nih, misal nih. Kenapa saya katakan boleh menikahi anak umur 1 hari? Karena Tuhan Anda kan orang Yahudi, saudariku.
Nah, Tuhan Anda yang orang Yahudi ini otomatis mengikuti halakah Yahudi. Menurut rabi-rabi dan rasi Yahudi, orang Yahudi itu boleh memasukkan jarinya ke dalam vagina anak kecil perempuan berusia 3 tahun lebih 1 hari. Nah, Saya nggak itu saya pernah dapat dari dengar mana? itu sih, Bu. Nah, makanya belajar. Anda kan Tuhannya orang Yahudi, belajarlah ke Yahudian biar tahu agama Ya Tuhannya kalau gimana kan. Tuhan misalnya Anda kan ini bukan Kristen. yang saya tahu dan yang saya diajarin kan ini Heeh. HKBP, saya kan HKBP. Jadi yang Ya. berhak menikah di HKBP itu yang bisa dibaptis atau memang bisa dinikahkan kalau dia sudah naik CD. Dia apa ya Nah, namanya? jadi Dua gitu. HKBP dapat aturan dari mana? HKBP. Iya, dari HKBP itu sendiri, dari Alkitab. Dari Alkitab. Mana Iya, dalilnya? dibaptis. Menikah dengan dibaptis. perempuan. Ya mana dalilnya nikahilah perempuan yang sudah dibaptis tuh mana? Uni, akun Uni yang ini kena peringatan. Oke. Uni mau ganti Oke, aku akun naik nggak? lagi. Ya. Ya, atau mau naik lagi? Oke. Bentar ya, Sania ya. Teman-teman kencengin tap-tap layarnya ya. Bantu tap-tap layar, bantu share. Yang belum follow silakan follow. Karena follow juga membantu komal kita tetap kokoh. Share juga, tap-tap layarnya juga. Yang belum absen love orange silakan absen love orange dulu. Biar diskusinya tetap bisa berlanjut. Terima kasih. Ada lagi satu pertanyaan, boleh nggak nanya sama abangnya? Boleh bertanya apapun itu silahkan. Ntar ya. Tapi aku nggak mau ngobrol sama perempuan. Oh, ya udah. Bahaya nanti. Sama Uni Riva aja ya. Silakan sama Uni Riva. Nanti dikira aku malah apa lagi? Ntar. Naik Uni, silakan Uni. Kita mau ganti akun dulu. Masya Allah, terima kasih teman-teman semua yang sudah mau support. Masya Allah. Uni Riva minta permintaan naik Uni, silakan. Uni? Waduh. Uni mau ganti akun dulu boleh silakan. Atau mau pakai akun yang tadi boleh silakan. Oh ganti akun ya, ganti akun. Wait. Ya silakan ganti akun. Oke, boleh lanjut. Oke. Silakan Mbak Sania, silakan. Silakan Sania, sisterku. Satu pertanyaan terakhir sih, Bu. Soal Oke sayang. ini kan dunia pakai kalender Masehi, ya kan? Dunia ini dunia. Tapi kalau memang Islamnya itu kan kalender Hijriah ya, Bu. Kenapa nggak pakai itu aja dunia ini gitu? Itu memang pertanyaan memang di luar, saya pun nggak ada ayat, nggak ada apa gitu. Cuman dari pikiran aja. Ya. Baik. Kenapa dunia memakai kalender Masehi? Ya. Ya, karena memang dunia menghitung dari awal kelahiran Yesus. Kan gitu. Iya. Nah, dan perlu diingat juga, dunia ini dipengaruhi oleh negara-negara yang punya otoritas. Dan kalau Anda lihat secara sejarah, kebanyakan yang mencoba untuk mengatur atau membuat aturan itu datang dari negara-negara yang menjadi negara adikuasa. Kalau kita lihat contoh, peraturan-peraturan tentang dunia, ketika yang berkuasa adalah Raja Romawi, maka Romawi yang mengatur. Ketika yang berkuasa adalah Amerika, Amerika yang banyak mengatur. Itu Alasannya loh, Bu, kenapa? kalau ya alasannya karena itu ya, alasannya karena kan seperti saya bilang barusan itu. Tapi tidak ada kaitannya dengan bahwa Yesus adalah Tuhan sebenarnya. Karena andai pun kita pakai kalender suku Maya pun misalkannya, ya kan? Nggak ada kaitannya bahwa kalender suku Maya itu benar. Sebenarnya pertanyaan ini kan pertanyaan Anda ingin tahu kenapa pakai Masehi. Saya sudah jelaskan bahwa yang namanya peradaban itu berubah. Ada kekuasaan-kekuasaan kemudian yang diambil oleh pertama orang Romawi, nanti orang ini orang itu. Jadi mereka yang membuat kebijakan-kebijakan. Begitu. Kan kebijakan-kebijakan dunia itu dibuat sama orang-orang yang punya otoritas.
Oh, berarti Masehi itu dibuat karena apa, Bu? Ya, karena memang gini loh, sebelum Yesus lahir, orang-orang sudah mengenal kalender dari orang-orang Romawi. Ya, sebenarnya sudah ada kalender kalender astronomi, orang-orang pagan itu sudah berkembang. Anda mungkin tahu sejarah pengetahuan ilmu dan peradaban. Sebelum Tuhan Anda lahir itu ilmu sudah berkembang. Iya. Bahkan sebelum Yesus itu lahir, kalender sudah ada, kalender Yahudi ada, kalender orang Romawi ada. Iya, Dengan maksudnya menghitung dunia ada. ini kok nggak pakai Hijriah aja gitu, Bu? Ya, kenapa harus pakai Hijriah? Itu kan kalender yang dihitung dari perjalanan Nabi Hijriah Muhammad juga hijrah. ada kisahnya kan, Bu? Iya ada. Ya ngapain kami harus memaksakan orang lain? Kenapa nggak sekalian ke orang dunia Iya, pakai tapi Islam orang aja ibunya gitu? pakai Masehi. Masalahnya apa? Masehi itu masalahnya apa? Masehi itu istilah kepada siapa coba? Masehi itu istilah kepada siapa? Kepada Nabi Isa kan? Iya. Harusnya kan Tahun harusnya lahir ya, tertulisnya. tahun satu. Nah, iya itu dipercaya begitu. Harusnya kan kalian ganti bukan Masehi tapi Mesiah. Malah pakai istilah dari Islam. Harusnya kalian yang malu tuh. Kenapa, Bu? Harusnya kan dari kata Masaha Al-Masih tuh Arab. Harusnya kalian ganti kita pakai kalender Mesiah ya. Atau kita pakai kalender Kristus ya gitu. Tapi justru kok malah pakai istilah Arab gitu, Masehi dari kata Masaha gitu. Tapi masalahnya kalender itu apa masalahnya kalau kami pakai gitu? Emang apa? Ya, Yang masalahnya aneh itu gini ketika ya kan, pakai Bu, kalendernya jadinya tapi namanya ya Arab gitu. baratnya Oh ya, kan kenapa Mbak? Kenapa pakai sebut hari itu Senin? Kenapa sebut hari dengan hari Senin? kenapa sebut hari-hari Senin, Bu? Iya, kenapa? Senin itu kan bahasa Arab, Mbak. Senin Mbak bahasa aneh ya. Oh lah iya dong. Nggak tahu Isnaini gitu. Enggak, gini loh, Ahad, Bu. Isnaini, Selasa, Baratnya kan Arba'ah, Jumat, Khamsatun. Jumat Aduh, tuh Mbak dulu Mbak. suci, hari Mbak gini suci Mbak, umat Mbak kenapa Islam. pakai kata Allah di dalam kitab Mbak, Mbak? Itu nama Tuhannya orang Islam, Mbak. Mbak kenapa Mbak ada kata kenaikan Isa Al-Masih Mbak dulu Mbak, Nabi Isa Al-Masih Mbak. Mbak nggak malu ya, Mbak kan Kristus. Harusnya kenaikan Yesus Kristus. Kenapa Mbak gitu Mbak? Kalau kami pakai kalendernya orang misalkannya mau orang Romawi kayak emang masalahnya apa? Emang orang Kristen yang bikin gitu kan? Kan lucu ya pertanyaannya itu. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan sekedar pertanyaan yang tidak ada bobotnya, nggak ada kaitannya dengan agama gitu. Ya sudah gitu aja sih. Bukan nggak ada bobotnya sih. Jadi saya lebih kayak dunia ini jadi lebih Dunia kuat gitu. Memang Masehi gitu. Memang dari tahun lahirnya. Tunggu. Dunia ini lebih kuat gara-gara memakai kalender Masehi. Iya, jadi saya kayak ibaratnya memang Bentar, agama Mbak, yang tunggu. pertama nomor satu itu memang Kristen gitu. Jadi karena kalau pakai misalnya- kalender Masehi, kalau agama yang benar memang Kristen. Hari Jumat itu hari sucinya umat Islam, ya kan, harus ibadah di situ. Kenapa nggak itu di tanggal merahi? Mbak, Terus kenapa Mbak, jadi gini, Mbak. hari Minggu dan orang Inilah ibu-ibu Islam semuanya toleransinya. ngikutin kalender Masehi Inilah gitu. toleransinya Islam. Hari Minggu kalian libur merah, sementara bukan hari kebesaran kami. Hari Jumat tidak libur. Inilah toleransinya Islam. Coba kalau di mayoritas Kristen di Eropa, agama yang diakui satu-satunya cuman Katolik, agama lain tidak boleh berada. Bahkan ketika kita lebaran pun tidak ada tanggal merah. Inilah mayoritas Islam nih, keren nih. Bahkan hari libur agama kalian aja kan menjadikan libur. Padahal yang memberikan undang-undang dan keputusan-keputusan mayoritasnya Islam. Bahkan saya bilang nih, goblok banget nih orang Islam nih. Hari Jumatnya kan diliburin, tapi Minggu orang Kristen malah diliburin. Keren banget ya orang Islam ya. Oh, jadi kenapanya itu jawabannya karena toleransi ya, Bu? Oh ya jelas lah Mbak. Kurang apa coba orang Islam? Nanti kalau di hari Minggu dimasukin kerja ngamuk. Hari Jumat diliburin nanti ngamuk. Bilangnya minoritas tertindas. Ada-ada aja nih teman-teman Kristen. Giliran dikasih hari Minggu libur malah bertanya. Dikasih tahu kami toleransi nggak terima. Terus kalau kita pakai kalender Masehi berarti Yesus Tuhan gitu ya Mbak? Menurut saya. Oh, harusnya jangan kasih Masehi Mbak. Kalender Kristus Mbak. Kalender Mesiah Mbak. Itu bukan. Harusnya kalau pakai kalender Mesiah artinya tuh bukan Yesus bukan Tuhan tapi Nabi. Karena Mesiah itu dari kata Masaha Al-Masih Mbak. Itu bahasa Arab. Harusnya tuh kalender Mesiah, bukan kalender Masehi. Kalender Mesiah dan kalender Kristus. Harusnya. Nggak tahu nih orang Kristen senang banget pakai bahasa Arab ya. Tapi nggak apa-apa lah, kalau aku nggak masalah. Kan bahasa Arab Jawabannya itu bagus indah tapi. gitu loh. Tapi jawabannya bagus menurut saya. Menurut saya gitu ya.
Tapi nggak apa-apa lah, kan Ya, haknya sesuai saudari kepercayaan kita. saya. Ya, Ya iya. udah Bu. Ya itu aja sih yang mau ditanya. Ya. Tapi Mbak gimana tahu ya? nggak yang membuat Walaupun kalender belum- Masehi siapa? Pak tahu yang membuat kalender Masehi siapa? Enggak. Saya Oh, enggak nggak tahu. enggak terlalu dalam atau ahli kitab itu enggak. Makanya saya Cuman pikir Mbak tahu terkadang yang membuat kalender kan- Masehi siapa. Ya berteman juga sama muslim, berkawan juga. Cuman kan kadang ada di pikiran itu yang terlintas kayak pertanyaan-pertanyaan gitu sih Bu. Cuman saya di sini nggak mau berdebat tentang ayat apa itu, nggak sanggup ke situ sih. Cuman Nggak apa-apa, sebatas ini aja. nggak apa-apa. Ya intinya kalau pokoknya kalender pakai Masehi berarti Yesus Tuhan, gitu ya Mbak ya? Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Gitu aja, nggak apa-apa. Dia ditanya Oke, Bu. mau nggak ini? Mbak mau ya boleh. Mau ditanya nggak? Mau ditanya nggak? Tanya. Heeh. Boleh nggak? Ya, gimana Biar ya diskusi pertanyaannya? Nanti gini loh Bang, kalau misalnya saya jawabnya salah, ya kan saya ini kan kurang terlalu paham. Makanya jangan salah jawabnya. Udah Tapi gini coba deh, dulu Mbak, pertanyaannya apa? Mbak, Natal Kalau kenapa saya tanggal bisa jawab, 25? saya jawab, Mbak, kalau enggak juga enggak. yaudah. Mbak, kenapa Natal tanggal 25 Desember, Mbak? Kenapa? Karena itu memperingati hari kelahirannya Tuhan. Emang ada Yesus. tertulis kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember? Adalah di Alkitab. Di mana? Mana? Coba saya minta Mana coba? dalilnya. Coba cari dulu di Google. Itu dia, Bu. 1000 itu tahun dia. saya diskusi baru tahu ini saya ada ternyata kelahiran Yesus dalam Bible. Ayo. Ayo, Jadi coba. kalau seandainya orang Kristen merayakan Desember tanggal 25 itu hari kelahiran Tuhan, berarti Tuhannya Dewa Matahari ya guys. Berarti Dewa Matahari adalah Tuhan, ya. Gitu, ya. Jadi gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa. Kita hargailah saudari kita ini. Pokoknya siapapun yang pakai kalender Masehi berarti Yesus Tuhan. Awas loh. Menurut Nggak apa-apa. saya, Menurut saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Biar dia cari dulu Yesus lahir tanggal 2 Desember, 25 Desember, nggak apa-apa. Kan setiap orang punya parameter beda-beda kan guys. Misal gini, saya mengatakan kitab suci saya sebagai firman Tuhan. Apa alasannya? Karena dia pokok kan tuh suka-suka mereka lah, nggak apa-apa. Ya Sania, silakan Dek. Ada Bu. Ayat berapa Dek? Wah, baru kali ini Bal, catat Bal. Ini ayat penting Bal. Udah lama maka kita dari itu, cari-cari loh. ini Catat, lama udah aku cari Ya, ini. sama-sama belajar. Iya ya. Ah, Ayat berapa Dek? Tanggal 25 Ayat Desember. 18 sampai 25. apa itu? Surah apa tuh Dek? Kitab apa tuh Dek? Kitab apa tuh Dek? Ih, Ini ada harus yang catat. di- Ini peristiwa penting, ini peristiwa penting. nih. Ayat Catat teman-teman. Kitab apa Dek? Kitab apa Dek? Ini lagi catat nih. Kitab apa? Baru temu nih. Matius 1 ayat Matius 18 sampai 25. Matius 1. Wah, baru tahu di Matius ada tanggal lahir Yesus. Catat, cepet cari guys, teman-teman. Cari teman-teman. Matius Coba nih. 1. Matius 2. Di Matius 1. Waduh, mau catat nih. Matius 1 ayat 18 sampai 26 ya? 25. Oh, sampai 25. Matius 1 ayat 18. Kita lihat 18 dulu. Oke, semuanya aja kita lihat. Oke. Nah. Udah saya bacakan dari 18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, panjang ya, karena menurut Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak menjamarkan namanya di muka umum, yang berhasil menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika mereka melakukan ia akan melahirkan anak laki yang kau menanyai Yesus, karena dia yang melambangkan dan mereka. Hati dia supaya genaplah yang diperintahkan Tuhan dan Nabi. Sungguhnya anak dari itu mengandung sesudah bangun dari dirinya. Mana? Oh mungkin gini, mungkin teman-teman. Maksudnya karena di Matius itu ayatnya sampai 25, maka tanggal 25 lahir gitu ya? Mungkin gitu kali. Karena di situ Matius sampai ayat 25, maka Yesus lahir tanggal 25. Mungkin gitu ya, Dek? Mungkin. Oh, gitu. Jangan mungkin, Iya, harusnya iya, begini iya, Sania. iya, iya. Menurut saya. Iya. Hargailah. Nggak apa-apa. Berarti kalau kalender itu dipakai Masehi berarti Yesus Tuhan. Dan kalau Yesus tanggal lahir 25 karena ayat Matius sampai angka 25. Maka Yesus lahir tanggal 25 Desember, guys. Nggak apa-apa. Udah Sania. Udah. Udah dibaca juga di situ Makasih ada tanggal informasinya 25. berharga sekali ya Sania.
Keren, luar biasa. Ini pengetahuan baru yang ya juga ya, sampai sampai angka 25 loh, Iqbal. Betul. Baru tahu ini, baru nangkep saya. Iya, baru nangkap kita. Waduh, lamanya berdiskusi Mantap juga baru ya. dapat ini. Baru Peristiwa ini penting saya, ini. iya. Iya. Matius sampai 25 guys, ternyata bukti bahwa Yesus lahir tanggal 25 karena kitab Matius pasal 1 ayatnya sampai 25. Inilah bukti. Ingat, catat nih, orang Islam nih jangan nanya-nanya lagi nih. Udah ada ayatnya nih, ya. Orang Islam jangan nanya-nanya lagi, udah ada ya buktinya ya kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nih ada ayat 25 ya. Tapi kalau di Alkitab itu memang nggak ada penentuan tanggal. Mungkin Tuh. ditetapkan sama orang-orang dulu. Loh, jadi ini gagal. Tadi Jadi katanya kok ada. yang tadi. Kalau Oh, nggak jadi. Oh, kirain jadi. Nggak, kirain jadi. Saya udah ini nih, udah semangat nih baru ini namanya hermeneutik Iya, saya cabang tanya ayat balik lah gitu. pertanyaan Ibu tadi gitu kan. Oh iya. Tanggal 27 bulan 7 2025 itu tahun baru Hijriah. Tapi Ya. nanti Idul Adha pun kadang beda-beda, Idul Fitri pun beda-beda gitu. Iya. Nggak apa-apa. Emang kenapa masalahnya itu? Masalahnya apa, Dek? Iya, pertanyaan Ibu tadi itu ya sama dengan pertanyaan Ibu Ya ke saya. pertanyaannya apa? Kenapa Pertanyaannya beda-beda? apa? Ya emang kenapa masalahnya beda-beda gitu? Kan setiap bulan kan juga berjalan gitu. Itu masalahnya apa? Rotasi. Kok kita bicara dengan tanggal-tanggal ini nih? Ada apa nih? Hah? Bingung aku nih. Aku bingung nih kalau udah bicara tanggal-tanggal ini. Soalnya aku kalau ingat tanggal tua sedih guys. Sakit Sedih aku. kepala. Sakit kepala gitu. Kalau udah berkaitan. Jangan bawa tanggal lah mbak. Ingat tanggal tua aku. Oke lah, mungkin nanti kalau jumpa pendeta atau sing tua di Iya, gereja bisa saya tanya itu tanggal 25 kenapa ditetapkan kelahiran Tuhan. Iya. Jadi Oke, sip. panggilan juga. Siap. Cuman tadi memang udah terjawab sih perkara kalender, cuman memang belum puas. Tapi sampai di sini Kak. dulu ya, Bu. Soalnya saya Nanti mau kita lanjut bikin kerja. puas. Ya, nanti kita bikin puas nanti. Iya. Soalnya belum ada yang bisa jawab puas sih. Iya, nanti saya puaskan nanti suatu saat. Kalau lagi saya pengen nanti saya puaskan ya. Saya lagi nggak mau memuaskan sekarang ya. Saya baru tahu kalau kalender itu menentukan ketuhanan seseorang itu baru tahu. Menentukan dong. Namanya kalender Masehi, Masehi. Jadi Mana jelas sih? teman-teman ya, bahwa kalender itu penamaan dalam kalender, penanggalan, bulan dan lain-lain itu menentukan satu entitas itu Tuhan atau bukan Tuhan. Iya. Ya iyalah kan Masehi. Mm-mm.